Itu dia taruh BPH. Saya ingat betul itu contoh yang contohkan oleh Ustaz itu. Dia ambil papan tulis, waktu itu masih pakai spidol gitu kan. Ambil papan tulis, penghapus, lalu dilemparkannya penghapus itu ke ke whiteboard yang tertulis banyak tulisan di situ. Terus dia bertanya, yang kita bahas materinya tentang at-tarbiyah bil hadaf. Saya menggunakan penghapus itu tadi untuk menghapus yang di papan tulis. Tapi karena saya lemparkan dengan sangat kuat, semuanya berantakan, jatuh, ini segala macam. Apa yang diambil dari at-tarbiyah bil hadaf? Oh, itu cara menghapusnya juga mempengaruhi untuk sampainya tujuan itu kan. Mungkin ada yang terhapus, tapi ini jatuh itu kan. Kita ingin memperbaiki ikhwah ini ya, tapi dengan cara kita banyak ada yang rusak yang lain. Itu kira-kira. Kalau teman-teman di kedokteran mungkin ya, kalau ada satu penyakit namanya sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini penyakit untuk anak-anak remaja dan itu sangat langka. Autoimun, itu jenisnya autoimun. Ada orang yang sudah kebocoran albuminnya itu balik kebocoran albuminnya dibom, tapi itu bisa mempengaruhi ginjalnya, bisa rusak. Gitu tuh. Sehingga ada pendekatan ya, slow aja penggunaan ada obat metil ini itu cepat untuk menahan, tapi ada pengaruh pada jantung. Gitu. Keseimbangan irama ini lah yang dipakai oleh orang kedokteran ya. Ini cepat ya, signifikan dia, tapi ada kecenderungan itu kan bisa rusak, barang yang lain bisa rusak. Terus gimana caranya? Pelan, memperbaiki ininya, jangan terlalu dibom. Kayak begitu. Tapi ya dengan hadaf ini, maka begitulah kita sedang menjalin satu benang emas sehingga membuat produk yang nanti terjual mahal. Oleh karena itu ada hadis Nabi yang sangat luar biasa. Kata Nabi begini, al-insanu kal ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Lah, apa barang tambang itu? Satu, emas. Sebelah sini emas. Apa lagi? Batu bara. Apalagi ada bakteri batu bara ya. Apalagi? Setiap saya bertanya tentang pertanyaan ini, yang paling cepat digambar emas. Iya kan? Itu mahal, menggiurkan. Kan? Jangan berkata, Ustaz, barang tambang itu pasir, batu aki, batu jarang itu awalnya. Ada jenis ini, pertanyaan jauh ya. Kalau jenis aluminium, mudah dibentuk. Mau dibentuk panci tadi, mau dibentuk kuali, oke? Mau dibentuk di sendok bisa dan aluminium kan? Tapi ada yang baja, perlu effort yang besar untuk bisa merubah satu bentuk-bentuk yang lain. Emas itu memang mahal, sulit dapatnya. Tapi kalau dapat, wah, berharga. Tapi jangan abaikan yang culun-culun, yang mau-mau aja diajak. Jangan abaikan itu yang semester baru itu. Kalau tidak ada pasir, gimana bangunan ini akan berdiri? Kalau tidak ada batu, mungkin. Apalagi one man, one food kan? Cara berpikirnya begitu, Masya Allah. Jadi, seorang Bilal bin Rabah yang dianggap secara status sosial tidak punya apa-apa, itu bernilai dan berharga. Nanti di pemerintahannya Umar, dia jadi gubernur. Jadi gubernur kan? Yordania. Secara sosial lo nggak memperhitungkan itu, nggak mempertimbangkan itu, nggak melihat ke situ kan? Masya Allah. Nah itu al-insanu kal ma'adin. Oleh karena itu kita yang membina ini punya target. Itu namanya hadaf. Hadaf itu tujuan, berbasis tujuan. Jadi sehingga ada teman-teman yang mungkin tidak background dari bahasa Arab syar'i. Ustaz, kita udah dari 2 hari nih daurahnya gitu kan. At-tarbiyah bil hadaf.
bil hadaf itu dengan tujuan, tapi dipelesetkan hadap kiri, hadap kanan, hadap depan, hadap belakang. Itu kan mempreteli seluruhnya. Sementara ini amal jama'i adalah menguatkan kita kembali tentang dalam proses pentarbiyahan ini nggak bisa one man show. Kita harus memiliki kerjasama yang erat. Ini ingin mengetengahkan kepada kita elemen-elemen kita di tengah masyarakat itu harus bersinergi. Nggak ada ustadz kanan, ustadz kiri. Semuanya punya peran dalam berdakwah. Mereka yang hebat dalam finansial, maka mereka harus support mereka yang di bidang yang lain. Malamih min mujtama' al-muslim. Buku ini judulnya Karakteristik Masyarakat Islam. Itu yang ingin dibidik adalah pengejawantahan amal jama'i. Setiap kita ambil peran. Amal jama'i, dua perkataan, dia dari bahasa Arab, yang satu amal, yang kedua jama'i. Amal, bagaimana rukun amal sudah kita tahu semua. Ya, nggak ada gunanya syahadat kita itu kalau tidak diejawantahkan dalam bentuk real, yaitu amal. Ya kan? Amal itu identik dengan berharokah, bergerak. Kalau diam itu disebut sukun kan? Diam itu sakinah, sukun. Itu sebabnya dalam pepatah Arab ada namanya la taltaqi sakinatani. Dua yang sukun jangan dekat-dekat. Tanya sukun Pak, banyak juga sukun, baca. Sampai hari kiamat nggak bisa bacanya, repot kita dalam belajar tajwidnya. Tapi tanya baris di atas, banyak mati sukun, masih bisa. Kalau tanya baris di atas, banyak baris di atas, kedua-duanya berharokah berbaris, lebih enak lagi deh. Mobil trailer besar itu yang berapa tuh, 9 ada 12 roda, tidak semuanya berputar kalau di jalan raya. Ada juga yang dia diam, tapi ya cukup mampu mengantar mobil truk ini sampai ke tujuannya. Kadang ada juga rodanya nggak putar tuh. Kalau ada satu dua ikhwah nggak berharokah, nggak beramal, masih bisa. Tapi kalau banyak, apalagi duduk dekat-dekatan dia duduknya, bikin kerjaan repotin yang lain. Itu pepatah Arab tuh. Beramal itu sama dengan berharokah, berbaris. Berharokah itu kan sudah bahasa harokah ya. Kalau nggak berharokah, nggak beramal, sukun namanya, sakinah. Bahasa orang sekarang freeman, preman, ya kan, nggak kerjaan gitu, membina enggak, berdakwah enggak, diwajihah juga enggak. Itu ya. Kemudian jama'i berasal dari kata jamaah. Kenapa disebut Jumat itu dengan Jumat? Karena dia berasal dari kata jamaah. Filosofinya itu tuh Bapak Ibu. Hari pertama dalam Islam disebutkan Ahad. Entah kapan tuh berubah di kalender. Lihatlah kalender 60-an, 70-an masih ada Ahad namanya, enggak ada Minggu, enggak ada. Hari kedua namanya Isnin, Sinayan. Orang lama. Hari ketiga namanya Yaumul Thulatha, Balai Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'a, Raba'a. Hari kelima Yaumul Khamis. Inilah 5 hari kerja. Ini 5 hari kerja. Dari 5 hari kerja ini ada 2 hari yang Nabi berpuasa Senin dan Kamis. Senin itu karena memang hari kelahiran disikapi dengan banyak beribadah. Hari kedua Kamis itu adalah di mana hari malaikat melaporkan amal-amal dan Nabi senang kalau amalan itu dilaporkan dalam ia bukan puasa. Artinya ditutup dengan closing statement yang baik dari sisi amal. 5 hari kerja. Datang hari Jumat, kumpul semua. Berkumpul itu dalam bahasa Arab jamaah. Kata Jumat disebut berakar dari kata jamaah. Kenapa Jumat itu merupakan hal yang penting sehingga isu ini dijadikan satu nama surat dari 114 surat? Karena itu penting. Itu penting. Penting sekali. Terutama bagi yang bapak-bapak. Bapak-bapak ini, ibu-ibu boleh coba, boleh. Tapi kalau di tempat kita gimana ibu-ibu? Masa Jumat tempatnya saja dipakai oleh bapak-bapak kan? Dengan toiletnya juga dipakai bapak-bapak. Kalau pergi haji, pergi umrah, ibu-ibunya boleh sholat Jumat. Boleh, nggak ada larangan, dengan syarat diberikan tempat yang tempat yang khusus kan. Tempat yang khusus yang ada di masjid sekarang itu dipakai oleh bapak-bapak full overload ke belakang kan. Dan terutama laki-laki dengarkan khutbah dengan benar.
Itu bekal supaya bisa diarahkan istri, anak, keluarga. Ikut hidupnya, keluarganya, ikut apa kata Allah, ikut apa kata Rasulullah, kan gitu. Besok minggu lagi agak redup lagi iman, isi lagi. Bukan Jumat tidur, bukan gitu ya. Datang bukan tidur, justru menangkap. Dan satu pesan yang wajib disampaikan khatib adalah pesan ketakwaan. Kalau nggak ada itu, bisa batal. Oleh sebagian ulama bisa batal. Begitu pentingnya hari Jumat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat penjelasan amalan Nabi di hari Jumat. Amalan Nabi di hari Jumat itu sampai 20 halaman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bersalat pada nabinya, membaca Qur'annya, apalagi menggunting kukunya, apalagi itu banyak ya, banyak sekali itu. Melangkah ke masjid, ya kan, memperbanyak langkah ke masjid. Itu amalan di hari Jumat. Datang hari Sabtu, istirahat. Waja'alna naumakum subata. Perkataan subata, ada yang berkata itu berasal dari kata Sabtu. Ya, dan kami jadikan tidur kalian istirahat. Oh, materi sekarang ya. Dikritik langsung. Nah, ini amal jama'i yang luar biasa solid Pak Fadlani ya. Iya, oke, itu dari jama'i. Oleh karena itu ada yang berpendapat di kalangan ulama bahwa kalau ada yang jual beli pada waktu salat Jumat terjadi, ada yang mana tidak sah, batal jual beli. Ada yang bilang begitu karena begitu pentingnya salat Jumat itu, amal jama'i itu. Walaupun ada perbedaan, kalau yang perempuan nggak terlibat dalamnya boleh saja, ada yang mengatakan gitu. Oke. Nah, ini dia tentang amal jama'i dari segi bahasa yang kita lihat dalam topik ini. Tapi apa definisi tentang amal jama'i yang kita pahami sebagai harakah, sebagai jamaah? Hal berikut ya. Gimana sih? Kira pusat kanan ya, dari kanan ke kiri ya. Kita ketemu di tengah saat. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, kita ketemu di tengah. Oke, ada slide tentang definisi kayaknya. Oke, ini biasa. Anda lupa, mungkin ini deh ke bawah. Secara definisi yang disampaikan oleh para ulama, ya dalam maksudnya etimologi serta istilah dalam harakah ya. Makna amal jama'i itu adalah makana sadiran an jama'atin munazzamatin wifqa minhajin muayyanin litahqiqi hadafin muayyanin. Ada hadap-hadapnya tuh Pak. Itu tarbiyah dengan apa tadi judul yang pertama? Bil ahdaf ya. Target, ada targetnya itu, ini di hadap itu ada di situ. Jadi definisi amal jama'i itu secara istilah kita sebagai ini dalam harakah, amal jama'i adalah amal yang berasal dari jamaah. Jamaah yang terorganisir sesuai dengan minhaj atau metode yang jelas untuk mewujudkan tujuan yang jelas pula. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Amal jama'i adalah amal yang berasal dari jamaah yang terorganisir. Maka nasadiran an jama'atin munazzam. Dalam kondisi kapan? Sulit. Setiap kita masa-masa sulit, maka itu menghasilkan hal-hal luar biasa yang nggak pernah terpikirkan, termasuk menaklukkan Persia Romawi. Maka nasadiran an jama'ah. Amal jama'i, amal yang berasal dari jamaah yang terorganisir. Punya ketua, sekretaris, itu, dan itu organisasinya diatur sedemikian rupa dengan baik. Ya, seluruh karakteristik dari organisasi yang apa ada di dalamnya, gitulah kira-kira. Sesuai dengan punya manhaj, ya kan? Bukan, makanya tidak disebut pasar sebagai organisasi kan, karena setiap orang berbeda-beda tujuannya datang dan pergi tanpa terorganisir kan. Sesuai dengan manhaj yang jelas dia. Untuk menujuan yang jelas pula. Nah, dari sini dapat dilihat anasir amal jama'i.
Yang pertama, keputusan jamaah. Ustaz, bagaimana kalau sebelum keputusan jamaah? Kalau sebelum keputusan jamaah ini memang ada tempat untuk berinovasi, tetapi tidak lepas kontrol. Makanya ada pendapat ulama mengatakan ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Enggak akan merugi orang yang beristisyarah, minta pendapat ke senior, ke yang berpengalaman. Wa ma nadima, tidak menyesal orang yang beristikharah, tidak menyesal orang yang beristisyarah, minta pendapat, tidak akan merugi orang yang beristikharah. Tujuan yang jelas, punya tujuannya, itu anasirnya. Manhaj yang jelas pula, manhaj yang jelas, bukan sembarangan. Makanya kita nggak ada namanya itu taqiyah. Dalam agama kita nggak ada taqiyah, yang ada munafik. Ini dia anasir dari amal jama'i ini, diambil dari definisi yang di atas tadi, dapat disimpulkan ada unsur-unsur ini. Mulai dari skop yang kecil, yang bisa diamal jama'ikan dalam bentuk yang kecil. Ahamiyatul amal jama'i. Kenapa penting kita beramal jama'i? Yang pertama, karena memang Allah mengajarkan kita begitu ya. Allahu yu'allimunal amal jama'i. Allah itu mengajarkan kita tentang amal jama'i. Allahu yu'allimunal amal jama'i. Allah itu mengajarkan kita amal jama'i. Alam takambang jadi guru. Satu buah lidi mudah dipatahkan. Kalau banyak lidi yang terkumpul, bisa membuang sampah. Kalau satu buah sapu lidi bercerai-berai dia, jadi sampah. Jadi sampah. Kita diuji akhir-akhir ini oleh Allah. Mudah-mudahan berainya tidak bikin sampah. Ya kan? Kalau jadi sampah tentu jadi tong sampah juga ujung-ujungnya. Mudah-mudahan dipahami ya. Satu lidi bu, mudah patah dia. Ya kan? Kalau banyak jadi sapu lidi, bisa buang sampah. Nyapu halaman, bersih dia. Tapi kalau satu sapu lidi ini bercerai-berai, Masya Allah, Allahu yu'allimuna amal jama'i. Allah itu sanggup untuk mencabut nyawa. Allah itu sanggup untuk memberikan siksa kepada kita nanti di akhirat. Allah itu sanggup untuk menjadi pengawas di surga neraka. Tapi Al-Quran mengajarkan kita, para malaikat-malaikat yang diciptakan dengan jutaan malaikat itu punya tugas masing-masing. Allah ingin menggambarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan kita, distribusikan tugas-tugas itu dengan baik. Salah akidah kita Pak, Bu, kalau mengatakan, oh Allah itu perlu pembantu. Kalau tidak salah kita mengatakan para malaikat-malaikat itu adalah pembantu-pembantu Allah. Kalau kita yakini Allah itu nggak kuat, nggak sanggup, lalu ada perlu pembantu, itu masalah imannya kan, masalah akidahnya. Tapi Allah ingin mengajarkan kita, tidak boleh one man show. Dan juga effortnya nggak bisa kan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang keras-keras sendiri banyak contohnya ya. Jangankan keras sendiri, sudah punya lembaga itu pun ketar-ketir juga kita ini. Mudah sekali kalau jangan lawan orang gila pakai parang kan gitu Pak ya. Orang gila pakai parang, udah mendingan kita lari. Ini panjang nih kalau penjelasannya kita jelaskan. Allahu yu'allimuna amal jama'i. Alam kita ini kalau tidak adanya amal jama'i, maka semuanya akan Bapak kita di geologi ini paham sekali. Keseimbangan itu terjadi karena semuanya beramal jama'i kan. Ada malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu terbagi juga itu. Ada yang mencabut nyawa dengan keras, kasar. Ada juga mencabut nyawa dengan tenang, dengan lembut. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ustaz, tapi kan malaikat pencabut nyawa namanya Israfil. Iya kan? Israel ya, Israfil trompet. Pencabut nyawa itu kan Israel. Gimana kalau meninggal di Padang, meninggal pula di Jakarta, meninggal di Mekah? Waduh, bagaimana kinerja malaikat? Kinerja malaikat pula yang dipertanyakan. Kinerja dia nggak dipertanyakan itu ya. Kinerja malaikat ada yang berkata ketuanya satu tapi anggotanya banyak. Iya. Jumlah kita ada berapa sekarang? 60, 70. Malaikatnya minimal ada 140. Setiap kita rakib dan atid. Itu baru yang mencatat. Ada sebuah hadis riwayatkan oleh Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada kumpul-kumpul yang di satu rumah dari rumah Allah, maka diturunkan kepada mereka ketenangan, rahmat dan kasih sayang Allah.
ada malaikat yang berjejalan yang turun. Kita tidak lihat kan? Tapi malaikat itu ada di sisi kiri kanan kita. Yang kita bahas Al-Quran, yang kita bahas hadis. Oke, nggak bisa kita nafikan ya. Apalagi kalau kepada teori sosial ya, manusia itu kan zon politikon, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Allah yu'allimuna amal jama'i.